Saya Bobby yang telepon tadi. Aku saya Aldi. Nah, ini dia Pak mobilnya. Ini minta berapa nih Mas? Mau lepas berapa? Tadi kan saya telepon bilang ke Bapak 90 Pak. Iya. Tuh, malah tinggian tuh Mas. Tahun 95 kan pasarannya segitu Pak. Iya. 85 ya? 85. Oke deh. Deal ya Pak, 85. ya. Oke. Ya udah Bapak periksa aja dulu. Boleh ya? Oke. Untuk bertahan hidup kita berdua karena kita ditinggal sama bokap berduaan doang, Bobby ngejual mobilnya dia. Dan itu mobil kesayangannya dia, tapi ya udahlah, mau gimana lagi, kita udah nggak ada uang. Nah akhirnya gue jual mobil itu, gue ngontrak tempat tinggal di situ hampir selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu gue kerja serabutan, apa aja gue kerjain untuk nyambung hidup. Gue bayar listrik, gue buat bayar makan, buat bayar kuliah adik gue. Gimana sih? Bukan. Kamu ingat nggak sih? Ya gak inget lah, orang kakak yang tahu alamatnya. Ya udah. Kita jalan aja dulu ya. Dan pada suatu saat, hampir berjalan 1 tahun, bokap gue tiba-tiba datang ke tempat tinggal gue sama adik gue, tinggal. Dia bilang, "Papa, boleh nggak tinggal di sini?" Assalamualaikum. Salam. Terima. Papa, Papa, terima. Papa kemana aja? Papa Ada datang, nak, ada. Bobby. kita semua ngumpul di ruang tamu dan Papa di situ bercerita selama ini dia nyari uang kemana-mana buat kita berdua, dan Papa langsung minta maaf sama gua sama Bobby, dan dia berjanji nggak bakal ngulangin itu lagi ke anak-anaknya. Saya Wisnu Herianto Kristowo, ayah daripada Bobby dan Rima. Mungkin pada saat itu karena saya konsentrasinya itu terpecah antara membagi kasih sayang kepada anak-anak dan kesibukan saya sendiri, sehingga pada waktu itu mungkin anak-anak merasakan seperti itu ya. Tapi di dalam hati kecil saya sendiri sebetulnya tidak ada perasaan seperti itu. Saya justru apa yang saya lakukan, saya perjuangkan, saya kerja keras itu justru untuk anak-anak. Kalau saya sendiri udah tua, udah nggak punya apa ya, untuk kepentingan pribadi saya sudah nggak ada lah. Jadi apa yang saya lakukan 100% saya untuk kebahagiaan kedua anak saya itu. Suatu ketika bokap gue bilang sama gue sama adik gue bahwa rasa penyesalan yang paling dalam hidup bokap gue adalah menelantarkan gue berdua, dan bisa dibilang Kamu pergi saja sendirian. Papa sih. tidak memperhatikan selama 1-2 tahun kebelakangan ini karena masalah ekonomi. Dan gue menjelaskan sama adik gue sebenarnya yang diperlukan itu bukanlah materi atau apa, tapi kumpulnya suatu keluarga. Dan pada hari itu bokap gue berjanji sama gue sama adik gue bahwa harta yang paling berharga buat dia adalah gue dan adik gue. Dan ternyata tidak dalam tempo 1 tahun semua itu terwujud seperti yang ada di sekarang ini, seperti yang rumah yang gue tinggalin sekarang ini, seperti kendaraan yang gue gunakan sekarang ini tuh diwujudkan dalam waktu yang sangat singkat. Menurut gue itu suatu perjuangan yang nggak bisa dinilai dengan apapun juga gitu. Pesan aku buat Papa, semoga
papa nggak ngulangin hal-hal yang kayak dulu lagi. Setelah kejadian bokap pulang, bokap dapat rezeki yang sangat besar lagi, dan akhirnya kita semua bisa beli rumah dan pindah rumah ke rumah yang baru. Dan bokap ternyata emang nempatin janjinya kalau dia emang mau berubah sifat-sifatnya yang dulu, yang gak mau merhatiin kita lagi. Ya akhirnya bokap nempatin janjinya. Saya selalu ingatkan pada anak-anak bahwa perjalanan hidup ini kan tidak selalu mulus. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas. Pada waktu kita sedang mengalami kesusahan, kesedihan, kita ya tawakal. Tawakal sambil memohon kepada Yang Maha Kuasa. Pada waktu mengalami kehidupan yang lebih baik, senang, harus bisa mensyukuri nikmat Allah. Bokap gue selalu ngajarin, cobalah belajar lebih ikhlas. Ikhlas dalam artian, ya kalau kita sudah melakukan sesuatu, udah mengerjakan sesuatu, apabila itu belum berhasil, jangan terlalu disesalin. Dan bokap gue ngajarin sama gue, sama adik gue, terutama gue, dia lebih mengajarkan ke gue itu lebih berusaha dan ikhlas gitu aja. Tapi apabila usahanya belum berhasil, ya kita harus tetap berusaha, jangan sampai menyerah. Pesan gue untuk Bobi, semoga dia tetap perhatian sama gue dan sayang sama gue.